Salam, selamat pagi Amang Inang. Kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada Rabu 8 Mei 2024 tertulis dari Matius pasal 5 ayat 23 sampai ayat 24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Amang Inang, firman ini berbicara tentang perasaan kita. Perasaan yang telah menyadari apa yang sudah kita lakukan di waktu-waktu yang lalu. Perikop ini masih berhubungan dengan khotbah Yesus di bukit, khususnya dari ayat 21 sampai ayat 26 tentang firman atau hukum Taurat, jangan membunuh. Dalam penjelasan hukum Taurat, kita telah mendengar bahwa membunuh tidak hanya sekedar menusuk dengan pisau atau menyakiti secara fisik, tetapi ini berhubungan juga dengan mental dan psikologi. Karena membunuh yang dimaksud bisa melalui perkataan dan perbuatan kita yang menyakiti orang lain. Tentu ketika kita mulai menyadari, melihat tentang sesuatu yang telah kita lakukan yang menyakiti orang lain, melukai perasaannya, tentu itu membawa ketidaknyamanan dalam hidup kita. Hidup kita merasa tidak ada damai dan kita tidak merasa tenang. Bagaimana caranya supaya kita bisa melalui hari-hari yang seperti itu? Tulang-tulang menjadi terasa remuk karena tidak berdamai dengan orang lain. Padahal Yesus sendiri pun telah mengatakan, kasihilah musuhmu. Jangankan mengasihi musuh, mengasihi sesama saja sangat sulit bagi kita. Hari ini kita diingatkan sebuah teguran bahwa bagaimana bisa kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan, seolah-olah kita berdamai dan akrab dengan Tuhan, sementara orang yang di sekitar kita tidak berdamai dengan kita, dan kita tidak berdamai dengan orang lain. Apakah Tuhan masih mau menerima persembahan kita? Bapak, Ibu, Amang Inang, hari ini kita ditegur, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah dan pergilah dahulu berdamai dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu. Itu artinya Tuhan sendiri tak mau menerima persembahan kita jika kita tidak ada damai, tidak ada ketenangan, tidak ada sejahtera dalam hidup kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa untuk mengaku kesalahan, mengaku kekurangan, mengaku kelemahan, dan untuk mengambil langkah-langkah perdamaian, rekonsiliasi, itu sangat sulit. Karena itu berhubungan dengan gengsi, rasa merendahkan hati, dan berhubungan dengan
merasa bahwa kitalah yang benar. Masakan aku yang terlebih dahulu memohon maaf? Bapak Ibu, kita tidak membahas siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi hal yang ditekankan di sini adalah mengendalikan diri sendiri dan mengambil langkah-langkah berdamai dengan orang lain, berdamai dengan orang yang marah dengan kita atau orang yang kita benci, orang yang membuat kita tidak sejahtera. Maka yang terlebih dahulu, jangan pikirkan dirimu dulu, tapi tempatkan posisimu di posisinya. Mungkin dia sakit hati kepadamu. Perhatikan, ini bukan tentang memperdebatkan siapa yang tersinggung dan siapa yang menyinggung, tetapi tentang mengambil tanggung jawab dan memulai rekonsiliasi atau perdamaian. Artinya, jangan menunggu saudara atau saudari kita yang marah mengambil langkah pertama. Kita harus berinisiatif mengambil langkah dengan cepat sebelum keadaan menjadi buruk. Prioritas yang utama adalah rekonsiliasi. Bahkan lebih diutamakan daripada ibadah. Tuhan lebih suka melihat kita menyelesaikan perbedaan kita daripada menerima persembahan kita. Untuk apa kita beribadah kalau bermusuhan? Untuk apa kita beribadah kalau ada amarah, dendam, dan kebencian yang masih terpelihara dalam hati kita? Ibadah dan persembahan kita tidak berguna. Maksud Yesus adalah bahwa kemarahan dan kebencian mempengaruhi hubungan kita dengan Allah. Selama masih ada dosa internal, ibadah lahiriah tidak diterima oleh Allah. Rekonsiliasi atau perdamaian mendahului ibadah, karena konflik yang belum terselesaikan akan menjadi ganjalan untuk menikmati ibadah. Karena itu, Amang Inang, sekali lagi, surutkan egomu, rendahkan hatimu. Jangan biarkan saudaramu terus-menerus marah kepadamu. Ambillah langkah untuk menjalin perdamaian kembali. Tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan berarti munafik. Memohon ampun tanpa bertobat tidak ada artinya. Karena itu, selesaikanlah perselisihan Anda dengan saudara Anda sebelum Anda mencoba menyelesaikan perselisihan Anda dengan Tuhan. Kalau kepada Tuhan, percaya seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 32. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mengaku kepada Tuhan akan melegakan hatimu, dan mengaku kepada saudaramu akan kesalahanmu, itu pun jauh melegakan hatimu. Firman Tuhan ini tidak hanya sekedar enak didengar, tetapi harus dilakukan. Saudara, Tuhan menguatkan kita untuk melakukannya hari ini. Jika saudara masih punya perselisihan, segeralah lakukan perdamaian, rekonsiliasi. Rendahkanlah hatimu, tinggalkan egomu, bergeraklah untuk
memohon maaf, saling berdamai satu sama lain, sehingga persembahanmu, ibadahmu, pujian nyanyianmu, khotbahmu akan lebih berkenan di hadapan Allah. Mungkin kita akan mengatakan, aku takut tidak diterima, aku takut dia semakin marah. Itu urusan belakang. Tapi bergeraklah, lakukanlah apa yang diinginkan Tuhan hari ini. Jika engkau mempersembahkan persembahan, tetapi kau teringat akan kemarahan saudaramu kepadamu, pergilah, tinggalkanlah persembahanmu di mezbah dan berdamailah dengan saudaramu. Tuhan menguatkan kita dan memberikan hikmat cara-caranya untuk kita melakukannya. Amin. Tuhan